Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi Bapak, Ibu sekalian. Kami dari kelompok HIS 09 kelas PDA akan melaksanakan presentasi Final Practicum Human Integrated System. Kelompok kami terdiri dari 5 orang sebenarnya, tetapi karena uh, satu anggota tidak berpartisipasi sama sekali pada kegiatan final praktikum sehingga kami tidak memasukkan namanya. Anggota kelompok yang berperan aktif di presentasi final praktikum yaitu saya sendiri Muhammad Farozi, kemudian Mas Ahmad Rudianto, Mas Antoni, dan Mas Muhammad Fadil Abdullah. Adapun presentasi kami terdiri dari empat uh, empat kategori empat flowchart, yaitu yang pertama introduction, kedua objektif, ketiga discussion, yang keempat summary and suggestion. Selanjutnya untuk introduction bisa dilanjut rekan saya Mas Rudi, silahkan. Baik, terima kasih Mas Fahrozi. Eh, jadi kami dari kelompok HIS 09 kelas PDA ini memilih mengamati aktivitas pekerja di ruangan arsip yang mengambil dan menata dokumen di rak tinggi dan merupakan tugas rutin yang sering menimbulkan tantangan seperti risiko cedera akibat menjangkau berulang kali atau kesulitan mengatur berkas yang berat. Untuk mempermudah pekerjaan ini, produk Geber ergonomis dapat menjadi solusi efektif. Alat ini dirancang dengan pegangan yang nyaman dan mekanisme mencapit yang sangat kuat, dan memungkinkan pengguna mengambil dokumen dari ketinggian tanpa perlu memanjat atau meregang berlebihan, sehingga meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi kelelahan fisik. Eh, tujuan jadi tujuan pengamatan kami ini yang pertama antropometri dengan tujuan menentukan fitur dan inovasi berupa produk yang ditambahkan pada aktivitas seseorang pekerja di ruangan arsip. Kemudian fatigue dan energy consumption. Tujuannya mampu menentukan analisa waktu istirahat yang ideal sesuai dengan konsumsi energi. Dan yang terakhir, work and environment design dengan tujuan menentukan fitur dan inovasi berupa produk yang ditambahkan pada aktivitas seorang pekerja di ruangan arsip. Next, Mas. Nah, jadi aktivitas yang kami amati adalah mengambil dan menata dokumen di rak tinggi pada ruangan arsip yang menimbulkan sejumlah tantangan, seperti menjangkau dokumen yang lebih tinggi, ketidakstabilan tubuh saat menjangkau dan potensi kerusakan dokumen jika terjatuh, serta tata letak perabotan yang tidak sesuai yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang berakibat penurunan performa kerjaan. Adapun analisanya melakukan pengulangan gerakan yang sama pada aktivitas di atas tanpa mempertimbangkan waktu istirahat yang sesuai dapat menimbulkan kelelahan, bahkan bisa mengakibatkan resiko musculoskeletal disorder atau MSDS. Selanjutnya kita masuk ke discussion. Yang pertama yaitu antropometri. Berikut adalah pengolahan data tubuh antropometri 6 pekerja ruang arsip yang terdiri dari 3 laki dan 3 perempuan. Nah, yang ini pengolahan data untuk antropometri tangan. Jadi secara detail untuk pengolahan data ini, data berikut sudah kami tuliskan di laporan Word final praktikum. Jadi sudah kami detailkan untuk di presentasi ini kita tampilkan secara hasilnya saja, yaitu berdasarkan hasil pengolahan data antropometri dari 6 pekerja ruang arsip sudah sesuai dengan kondisi ruangan yang ada, mulai dari
kursi yang bisa disesuaikan, ketinggian rak, ketinggian meja, semuanya sudah sesuai. Jadi pekerja yang kami amati secara keergonomisan sudah sesuai untuk dari sisi kursi, dari sisi ketinggian rak itu sudah sesuai, ketinggian meja, dan kami secara perhitungan antropometri dikarenakan untuk meja, kursi, dan rak sudah sesuai, alangkah baiknya ketika kita apa, melaksanakan pekerjaan tanpa merasa terbebani oleh kegiatan-kegiatan yang memang tidak kurang ergonomis. Nah, kami mengusulkan perbaikan di sisi atau di bagian antropometri yaitu alat grabber ergonomis. Ini pun sudah kami usulkan sesuai perhitungan yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, yaitu mulai dari pegangan, panjang lengan grabber ergonomis, kami sudah usulkan sesuai perhitungan yang ada, yaitu panjang pegangan sesuai sumbernya di tabel persentil P5 sampai P95 di 12,36 sampai 18,81, diameter pegangan 6,55 sampai 9,02 cm, lebar jari-jari penjepit 5,82 sampai 7,40, jangkauan maksimum penjepit 13,84 sampai 22,16 cm. Jadi keseluruhan panjang alat ini 2 meter. Jadi tetapi untuk lengannya ini adjustable, jadi tidak full 1 meter, tapi bisa disesuaikan karena uh, jarak antara antropometri antara pekerja ini cukup tinggi. Jadi harus lengan alat ini agar lebih ergonomis harus kita sesuaikan, harus bisa disesuaikan. Selanjutnya bisa dilanjut Mas Antoni. Baik, terima kasih Mas Fahrul Razi. Yang selanjutnya tentang diskusi tentang ethics and energy consumption terkait pengolahan data. Berikut tabel yang bisa kami tampilkan. Berdasarkan hasil tabel tersebut, hasil pengolahan data fatigue and energy consumption dari 6 pekerja ruang arsip, yaitu aktivitas duduk, berdiri, berjalan, menjangkau dokumen di tempat tinggi, mengangkat telepon, serta mengerjakan laporan. Next, Mas Rudy. Usulan perbaikan dari kelompok kami yaitu penggunaan grabber ekonomis yang memudahkan para pekerja ruang arsip ketika menjangkau dokumen di rak atas. Selain itu, mampu menekan tingkat kelelahan dan konsumsi energi karena tidak perlu lagi melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu seperti mengangkat kursi atau gerakan lain untuk membantu menjangkau rak di bagian atas. Berikut adalah hasil pengolahan data setelah menggunakan alat grabber otomatis yang kami buat. Berdasarkan tabel, alat yang kami buat ini terbukti mampu efektif menurunkan tingkat kelelahan, konsumsi energi, dan peak time pekerja. Next. Pengolahan data, illumination level. Berikut adalah tabel illumination level untuk ruang kerja perangkat 1, ruang kerja perangkat 2, dan ruang kerja perangkat 3. Dari hasil menurut tabel rekomendasi, masuk ke area illuminance on test di antara 20, 30, dan 50 dengan aktivitas yang sesuai. Kemudian untuk noise level, berikut adalah tabel untuk noise level. Dari hasil tabel tersebut bahwa hasilnya semua aman, perhitungan di atas untuk illumination level dan noise level pada ruangan kerja arsip sudah sesuai dengan standar maupun tabel rekomendasi yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang layout awal dan layout susulan. Layout awal.
Pada ruang arsip menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kerja sebelumnya belum sepenuhnya memenuhi standar desain lingkungan kerja yang ditetapkan, seperti yang tercantum pada pedoman BIFMA maupun ISO 9241-5, di mana jarak minimum untuk pergerakan kaki dan tubuh yang nyaman adalah sekitar 76-91 cm. Kemudian untuk layout susulan dapat dilihat di slide berikut. Meja dan perangkat ditata rapi mendukung efisiensi, sirkulasi udara merata yang sesuai dengan standar, serta menjaga kenyamanan dan kinerja. Jarak antar perabot minimal 76-91 cm sesuai dengan standar. Untuk mobilitas, keselamatan, dan aksesibilitas. Jarak meja ke dinding memiliki ruang gerak 90-120 cm mengikuti prinsip usual and occasional work zone. Meski belum ideal karena keterbatasan ruang, namun lebih leluasa dari sebelumnya. Selanjutnya bisa ditambahkan oleh Mas Fahrur. Jadi kita sudah lakukan perbaikan dari layout awal karena lokasi kursi dan meja di layout awal yaitu terlalu mepet dinding sehingga tidak sesuai dengan prinsip usual and occasional work zone, sehingga kami usulkan seperti ini layout usulannya. Dengan layout usulan ini memang tidak sepenuhnya bisa mengikuti prinsip usual and occasional work zone karena ruang gerak yang tersedia ini terbatas di ruangan arsip. Jadi kita sudah maksimalkan untuk jarak meja dan kursi terhadap dinding ini sesuai dengan ruangan. Jadi meskipun belum ideal, setidaknya layout usulan kami lebih ergonomis atau lebih leluasa daripada layout sebelumnya atau layout existing yang ada sekarang. Selanjutnya, summary and suggestion. 1. Antropometri. Data antropometri yang tepat penting untuk menciptakan peralatan ergonomis yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2. Fatigue and energy consumption. Alat yang tepat juga membantu meringankan workload pekerja sehingga energi yang dibutuhkan semakin sedikit dan tingkat kelelahan pekerja semakin menurun. 3. Work environment design. Tata letak ruangan dan pencahayaan yang baik serta tingkat kebisingan yang rendah meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok HIS 09 kelas PYDA. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan. Sekian dari kami, terima kasih.